Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dengan senantiasa mengharap ridho ilahi Robi, terimalah salam takdim kami untuk seluruh umat di bumi pertiwi. Damailah hati kita, damailah jiwa kita, damailah bumi kita. Kepada saudara-saudaraku di seluruh penjuru Nusantara maupun di luar Nusantara, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan puisi kebangsaan dengan judul Nasihat Sang Guru, Sholat yang Sempurna dan Sejati. Selamat menyimak dan menikmati. Di surau kecil di tengah padang rindang, sang guru kembali berpesan, "Tuli anakku, simaklah dan perhatikanlah baik-baik wejangan yang kali ini kuberikan, yaitu tentang hakikat sholat sebagai cara menembahmu kepada Gusti, agar sholat yang engkau lakukan itu sempurna, mencakupi dimensi jasmani maupun rohani. Inilah sholat yang sempurna dan sejati, yang akan membuat hati dan jiwamu tentram dan damai, serta menjauhkanmu dari segala perbuatan mungkar dan keji. Saat berdiri sholat, sejatinya engkau sedang belajar mengendalikan kekuatan api. Itulah nafsu amarah namanya. Ialah hawa nafsu manusia yang selalu mengajak untuk memuja angkara murka. Wujudnya adalah amarah, dendam, hasad, hasud, fitnah, iri, dan dengki. Hanya bisa sirna oleh air suci Perwitasari, ialah surah Al-Fatihah yang sejati, sehingga yang tertinggal hanyalah api suci yang meskipun panas membara namun tak akan menyakiti. Sebab kobarannya hanya akan membakar semangat juang serta asa citamu yang tinggi nan suci, sehingga hati dan jiwamu tidak mudah terbakar emosi yang hanya akan merugikan dirimu sendiri. Saat rukuk, sejatinya engkau sedang belajar mengendalikan kekuatan angin. Itulah nafsu sufiyah namanya. Ialah hawa nafsu manusia yang selalu mengajak untuk memuja ego dan jumawa. Wujudnya adalah sombong dan tinggi hati, merasa hebat dan mumpuni, senang dipuja dan dipuji, bahkan ingin disembah layaknya Gusti Ilahi Robi. Hanya bisa sirna oleh penghambaan yang tulus murni kepadanya dengan tanpa tendensi, sehingga yang tertinggal hanyalah angin suci yang hembusannya terasa sejuk laksana angin mamiri. Sebab hembusannya hanya akan menerbangkan keinginan, hasrat, serta cita-citamu yang agung dan suci, sehingga menghindarkanmu dari halusinasi serta godaan kenikmatan duniawi. Saat sujud, sejatinya engkau sedang belajar mengendalikan kekuatan air. Itulah nafsu mutmainah namanya. Ialah hawa nafsu manusia yang selalu mengajak untuk memuja perilaku utama. Wujudnya adalah welas asih, kasih sayang, penyabar, pemaaf, penyantun, serta segala sifat-sifat kebaikan yang menyejukkan, laksana air yang mengalir. Harus engkau pusatkan dan engkau arahkan agar cucurannya hanya membasahi dan menghidupi benih-benih perbuatan yang baik dan pionir, serta menghindarkannya dari benih-benih yang jelek dan kopong untuk disortir. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, maka hati dan jiwamu akan senantiasa tenang, tentram, dan damai, serta jernih laksana telaga Jawahir. Saat duduk tahiyat akhir, sejatinya engkau sedang belajar mengendalikan kekuatan tanah. Itulah nafsu alwamah namanya.
ialah hawa nafsu manusia yang selalu mengajak untuk memuja kesenangan jasmaniah. Wujudnya adalah makan, minum, tidur, kesenangan seksual, serta kesenangan-kesenangan lain yang bersifat jasmaniah. Harus engkau pilih dan pilah, serta engkau kendalikan agar dirimu tak salah arah menjadi manusia dolalah, serta agar hati dan jiwamu menjadi lembut, namun kokoh, kuat, tak mudah goyah. Ibarat magma yang bergejolak di dalam bumi hatimu, biarlah ia hanya menyembur dari lubang-lubang kawah, sehingga bumi hatimu senantiasa stabil, tidak sampai longsor, retak, ataupun rengkah. Tule anakku, itulah makna menembah kepada Gusti Allah yang sejati dan sempurna. Disebut sebagai sembah raga, yang akan membuat akal dan pikiranmu tercerahkan, sehingga menyadarkanmu sebagai makhluk dan hamba Tuhan. Disebut juga sebagai sembah jiwa, yang akan membuat hati dan jiwamu tersucikan, sehingga membimbingmu untuk selalu sabar, tawakal, dan penuh kepasrahan. Disebut juga sebagai sembah sukma, yang akan membuat ruh sucimu terbangkitkan, sehingga sirnalah segala ego dan keakuan, lebur dan manunggal dalam kemahabesaran Tuhan. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.